warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Full. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Pikiran Lampung TV bersama saya Heni Rahmawati dan rekan saya Angela Flavia. Balik lagi nih Hen di podcast kita kali ini. yang nyanyi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Aki gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Malam minggu nih Hen. Iya, baru banget. Ada agenda apa tuh? Kalau untuk malam minggu ini ya aku sih belum ada agenda apa-apa ya. Selain ini Anggi mau kemana? Kalau Anggi sih biasa ngobrol cantik. Waduh, seru banget nih. Boleh dong aku diajak. Kan tapi sebelum kita lebih jauh membahas tentang malam minggu nih Iya, bener banget. kira apa sih topik yang akan kita bahas pada hari ini? Untuk tema atau topik podcast kita pada malam hari ini kita akan ngobrol terhadap Pinsewu bersama Bawaslu. Nah, kebetulan banget kan kita kedatangan langsung Ketua Bawaslu Pinsewu, yakni Bapak Supradi. Bapak bagaimana kabarnya Pak? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat datang di studio kami ya Pak ya. Pak, boleh dong Pak, sebelum kita memulai podcast kita, boleh dong sapa-sapa pemirsa Pikiran Lampung TV yang ada di rumah Pak? Assalamualaikum pemirsa Pikiran Lampung. Tentu saya mengucapkan selamat malam minggu untuk Provinsi Jakarta 2020 dan 2021 Lampung. Dan kita harus sama-sama mengerjakan kepada selesai karena bagian dari kita pelaksanaan pilkada serentak. Kalau perjalanan yang jauh ya Pak dari Pinsewu ke Bandar Lampung. Ya, Apalagi tadi hujan ya Hen ya. Jadi perjalanan ke hujan nggak nih Pak? ya banyak senang hujan. Hujan. Oh iya. Berarti untuk datang ke sini kebetulan untuk membacakan podcast kita aja atau ada agenda lain nih Pak di Bandar Lampung? Itu memang selain karena pikiran Lampungnya rendah ya, jadi saya takut. Tetapi memang ada agenda lain juga yang harus saya naikkan. Iya. Tugas. Jadi semua bisa. Baik, ngomong-ngomong soal pembahasan kita tadi, kita kembali ke tema pembahasan kita ya Pak ya. Ini saya mau bertanya nih Pak, sejauh mana pengawasan yang dilakukan Bawaslu terkait tahapan pilkada Pinsewu dan bagaimana sinergi dengan PJ Bupati Pinsewu yaitu Bapak Haji Marindo Kurniawan di apa ya Pak? Ya ini ya mungkin semua kita harus mengucapkan terima kasih karena memang media adalah bagian terpenting Ya. dari memutuskan pelaksanaan pemilu atau pilkada. Apalagi hari ini pilkada serentak di Lampung, tentu kita mempunyai tugas yang sama untuk memutuskan pelaksanaan pilkada. Maka media ini menjadi peran penting dan sangat vital untuk memastikan kualitas dan demokrasi. Itu kalau bicara apa yang kita akan lakukan yaitu pengawasan lain, tentu ini kita harus mulai dengan kita harus mulai Indonesia ini sudah memilih Indonesia ini jalan untuk mengelola, jalan untuk negara adalah ini adalah Iya. nah tentu penting bagi kami Bawaslu dan seluruh masyarakat dalam konteks menjaga demokrasi tersebut, ada kepala daerah sama saja menjaga keluarga esensi dari demokrasi karena pada prinsipnya pelaksanaan demokrasi tersebut kalau itu sukses maka esensi dari demokrasi dapat terwujud. Nah ini menjadi penting bukan hanya persoalan menjadi tanggung Bawaslu, tetapi juga seluruh masyarakat dan juga dalam hal ini pemerintah daerah. Nah, tadi teman-teman menyinggung apa yang terkait dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam hal ini pilkada Indonesia ini kan dipimpin oleh Pak PJ, Iya. Pak Marindo. Tentu hubungan kami dengan Bang Marindo juga baik ya. Karena saya melihat Bang Marindo ini adalah sosok yang hangat, gitu kan. Dia sangat juga konsen dari punya integritas tinggi untuk memastikan proses pilkada ini berjalan dengan baik dengan bermacam dukungan yang diberikan kami kepada kami baik Bawaslu ataupun KPU dari sisi banyak hal misalnya. Dalam konteks dari sisi pengawasan tentu saya menilainya ada hal-hal yang harus kita sinergikan dengan pemerintah daerah
dalam hal ini misal karena memang bikinnya sama itu terkait dengan menjaga netralitas ASN, kepala desa sampai perangkat desa. Itu saya melihat kami juga merasa terbantu benar ya, karena Pak Marindo juga konsen besar terhadap apa yang menjadi keharusan, apa yang tidak harus dilakukan. Konsen dalam konteks menjaga dan membantu kami yang Sebelumnya kan telah dilakukan deklarasi netralisasi ASN dan Kepala Pekon Kabupaten Pringsewu, Pak. Nah, sinergi kita dengan PJ Bupati Haji Marindo Kurniawan seperti apa sih, Pak? Ini ya teman-teman semua, bahwa dalam konteks ini ASN itu kan memang di wilayahnya sebagai pembina ASN itu kan yaitu adalah Bupati dalam hal ini, PJ Bupati Pringsewu Marindo. Maka dukungan kerjasama dan bentuknya dukungan yang nyata itu adalah pemerintah daerah tanpa kita minta pun mereka sudah mengikrarkan terkait dengan netralitas ASN pada pelaksanaan pilkada. Terus yang kedua, kami juga misal dalam upaya mensosialisasikan kepada selain ASN, tentu kami juga melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya netralitas sebagai kepala desa dan perangkat desa. Di Pringsewu tentu saat kehadiran dari kepala desa itu sangat full, ada 126 ton dan 5 kelurahan itu dia hadir pada saat sosialisasi deklarasi kita. Karena saya melihatnya hadirnya itu kan sebagai bentuk tanggung jawab kepala desa dan juga sebagai melihatnya adalah support dari pemerintah daerah dalam hal ini Pak PJ untuk memastikan pilkada itu berjalan dengan baik. Tentu di konteks pilkada ini kan semua punya kepentingan yang sama, kepentingan apa menyukseskan. Maka saya juga tentu berterima kasih dan apresiasi support dari Pemda, terus dari kepolisian, dari TNI, dari kejaksaan dalam sama-sama menjaga terus. Karena kekuatan kita adalah kekuatan bersama-sama, kekuatan berkoordinasi. Itu penting banget. Sebagaimana yang kita ketahui ya Pak, bahwa ada 2 kandidat pertama yang mengikuti kontestasi Pilkada Pringsewu. Nah, sejauh ini bagaimana sinergi kita atau bagaimana sinergi dari Bawaslu dengan PJ Bupati Pringsewu Bapak Haji Marindo Kurniawan terkait netralitas ASN tersebut kepada Pekon itu seperti apa? Ini ya, kalau bicara pertahanan memang di Pringsewu ini saya informasikan ada 4 pasangan calon. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Memang ada salah satu calon itu yang nomor 1 adalah mantan wakil bupati Pringsewu pada yang lama. Tentu kalau kita kategorikan dia menjabat pertahanan mungkin lah. Terus yang kedua ada mantan PJ ya kan, yang menjabat yang pernah juga menjabat PJ di dalam hal ini juga dia berkontestasi dalam pilkada. Ini jadi penting semua karena memang berbagai langkah dan upaya sudah kami lakukan dengan memastikan netralitas dari semua itu yang memang diwajibkan oleh undang-undang untuk netral. Nah, tentu saya sampaikan bahwa terkait dengan netralitas itu kan saya dari awal sampaikan bahwa dukungan sangat krusial itu kan sudah ditunjukkan oleh Pemda kita di bawah pimpinan Pak Marindo untuk memastikan bahwa semua itu netral. Nah, saya pastikan bahwa kami akan melakukan pengawasan terkait dengan netralitasan ASN dan kepala desa dan perangkat desa, dan saya juga dalam kesempatan ini sekaligus mengajak ASN dan perangkat desa untuk menjaga netralitasnya pada pelaksanaan pilkada. Karena integritas proses, integritas hasil itu menjadi penting bagi kita. Karena kalau prosesnya berintegritas, maka hasilnya itu juga berintegritas. Hasil yang integritas itu kan baik bagi kemajuan daerah kita. Pak, selama melakukan pengawasan Pak, apakah ada kendala yang dihadapi Pak? Mengingatkan masyarakat Pringsewu ini mayoritas minim pengetahuan terkait pilkada Pak. Kalau bicara tantangan, kalau saya nggak cenderung halangan, tapi bicara tantangan. Jadi kalau bicara masyarakat Pringsewu bahwa minim informasi, saya kira juga kurang tepat juga ya. Karena memang masyarakat Pringsewu adalah masyarakat yang ya sangat responsif, ya kan, sangat juga
edukatif, ya kan, baik dulu dalam konteks pilkada. Karena yakin saya di Pring Sewu itu memang, ya kan, masyarakatnya dia tidak akan pernah kepancing konflik, kan? Nah, jadi kalaupun orang ribut-ribut bisa tempat dukung-dukungan segala macam, dia tahu bahwa menjaga sukses pilkada, menjaga kedamaian menjelang pemilu dan pilkada itu lebih penting daripada hanya sekedar memberikan gerakan-gerakan atau berperilaku yang cenderung akan merugikan Kabupaten Indonesia itu sendiri. Saya yakin gitu, Mbak. Karena kalau bicara misal soal informasi itu kurang juga, saya yakin ya. Karena memang masyarakat sudah hari ini, saya yakini masyarakat sudah cerdas, apalagi hari ini teman-teman semua ada, kalau kita melihat data itu ada 45% pemilih itu adalah pemilih Gen Z. Nah, saya yakin salah satu pemilih yang Gen Z itu adalah pemilih yang memang mencirikan dirinya pemilih yang cerdas, edukatif, responsif, dan juga membuka wawasan yang selebar-lebarnya betapa pentingnya menyukseskan pelaksanaan pilkada. Gitu. Apalagi sekarang kan informasi ini sangat mudah tidak ya Pak ya. Mulai dari internet, sosmed, tapi untuk masyarakat atau Gen Z itu sendiri paling suka itu mainnya sosmed ya. Kita juga kan Gen Z ya. Jadi kurang tepat ya Pak kalau diberitahu kalau warga Pring Sewu itu kurang mengetahui ya informasi. Jadi pastinya mereka pasti lebih cerdas dalam mengolah informasi itu sendiri. Jadi kami juga teman-teman semua tentu juga mengajak kepada masyarakat Pring Sewu dalam hal, karena gini, ada beberapa tantangan juga dalam pelaksanaan pilkada. Pertama adalah terkait dengan masih potensinya terjadi praktik politik uang. Iya. Terus yang kedua adalah potensinya politisasi sara, kasus agama, Ya. Dan ketiga adalah terkait dengan berita hoax atau berita bohong, itu yang akan memancing perselisihan antara kita. Nah, tentu dalam konteks ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai dan sekaligus menolak terkait dengan beberapa. Nah, penting bagi kami juga semua media juga bahwa dalam konteks ini kan gini, penting bagi kami mengajak kepada seluruh media juga dalam hal ini juga memberikan sesuatu yang edukatif, ya. Karena memang untuk sama-sama menjaga pilkada kita ini dari hoax, ya kan, dari peredaran hoax. Nah, Bawaslu dalam hal ini, Bapak Ibu semua, Bapak ini, masyarakat Indonesia juga sudah membuka hotline-nya, aduan misalnya terkait dengan adanya politik uang, syarat dan hoax. Kami juga sudah menyediakan barcode ya. Jadi kalau ada informasi hoax bisa dicek di situ, hoax atau enggak ada sebenarnya di situ. Tapi hari ini saya yakin itu sudah kami sosialisasikan di sosmed dan lain-lainnya itu tentu penting, ya kan, bagi kita untuk jangan gampang, ya kan, termakan disuap dan cenderung akan merugikan pelaksanaan pilkada. Agar masyarakat juga pintar memilih mana informasi hoax, mana video lain. Berarti untuk tentang informasi tadi sudah disosialisasikan ya Pak. Nah, jadi untuk langkah-langkah yang diambil Bawaslu itu pun sudah dilaksanakan ya Pak. Ya, pada prinsipnya pakai informasi itu kan ya sharing sebelum share. Iya. Ya kan kadang-kadang hoax itu kan namanya perbuatan setan ya. Jadi kalau kita nyebutnya perbuatan setan, kalau disebarkan sebelum dicek kebenarannya, disebarkan lagi, ya artinya bahwa ya kita terbawa oleh arus setan, kira-kira gitu. Maka penting bagi kita dicek dulu kan kebenarannya, ya, cross-check dulu sebelum di-share. Karena kalau udah berita hoax, udah cek kalau ini hoax, ya cukup di kita aja kan, nggak perlu di-share kemana-mana. Gitu. Itu harapan kita sih. Pak, untuk hambatan yang ditemui dalam pengawasan tersebut, baik dari calon itu sendiri maupun dari suksesnya itu ada. Jadi kan begini dan semua. Jadi kita ini kan mempunyai kewajiban menjaga kualitas dari demokrasi. Dalam konteks demokrasi itu diwujudkan dalam pemilihan kepala daerah. Nah, ada beberapa faktor yang justru akan menurunkan kualitas
atau mendegradasi dari kualitas demokrasi itu sendiri. Pertama adalah misal variabelnya adalah misal salah satu adalah dari faktor peserta. Dalam hal ini peserta adalah pasangan calon dan juga tim kampanyenya. Yang kedua adalah dari faktor penyelenggaranya, misalnya dari hal ini KPU, Bawaslu. Yang ketiga adalah terkait dengan birokrasi. Dalam konteks ini ada birokrasi yang bisa ASN tidak netral. Yang ketiga adalah faktor pemilih. Nah ini jadi kalau semuanya ini punya komitmen menjaga kualitas, saya kira apa yang menjadi harapan kita itu integritas proses demokrasinya dan hasilnya itu akan terwujud. Nah itu apa poinnya kan? Ya. Nah kalau kendala apakah dari calon Dan dan sukses. pada prinsipnya kan gini teman-teman semua. Calon bupati dan wakil bupati itu adalah putra dari bukti terbaik, ya kan? Karena mereka adalah orang yang terbaik, karena buktinya dia bisa dicalonkan oleh partai politik. Nah terkait apakah apa dia memahami secara konteks regulasi, saya yakin memahami. Tinggal kita semua kami mengajak untuk mematuhi, ya kan, bersama-sama kami. Tentu upaya pendekatan dengan sosialisasi dan lain-lainnya, koordinasi sudah kami lakukan, dan lain-lainnya sebagai bentuk upaya kami melaksanakan tugas. Karena bahwa ini bukan hanya melakukan penindakan pelanggaran, tetapi juga melakukan kerja pengawasan. Pengawasan itu adalah semua tahapan, kampanye dan lain-lain. Yang kedua adalah terkait dengan pencegahan. Jadi pencegahan ini kan sebagai upaya Bawaslu untuk memitigasi, meminimalisir dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat pelaksanaan pilkada, proses ataupun pada proses tahapan pilkada ini. Nah, yang ketiga adalah upaya penindakan. Nah, Bawaslu ini adalah salah satu-satunya lembaga yang secara undang-undang, ya kan, diberi wewenang untuk memastikan bahwa itu pelanggaran pemilu atau pelanggaran pilkada atau bukan, kira-kira gitu. Tetapi dalam hal konteks penanganan pelanggaran ini adalah upaya terakhir setelah semua upaya preventif kita lakukan. Tetapi memang bukan tidak mungkin teman-teman itu kami lakukan karena memang itu sudah menjadi kewenangan dan domain kami yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Saya sampaikan bahwa sampai dengan tahapan kampanye ini kami juga sudah menangani 3 dugaan pelanggaran. Jadi pertama adalah netralitas ASN, sudah kami rekomendasikan ke BKN. Yang kedua adalah ada salah satu sekretariat PPS di salah satu tempat di Indonesia itu yang secara ini terang-terangan memberikan proses pelaksanaan dan sudah kita rekomendasikan juga ke KPU dan alhamdulillah sudah diberikan. Yang ketiga adalah terkait dengan salah satu sekretaris BHP soal perempuan yang juga sama kita sudah rekomendasikan ke pemerintah daerah. Saya kira itu sebagai bentuk kami menjaga proses demokrasi. Bapak tadi membahas tentang politik uang ya Pak, bahwa politik uang ini kadang menjadi sebuah rahasia umum. Nah, apakah terdapat temuan di Prinsel itu sendiri Pak mengenai politik uang atau aduan dari masyarakat? Jadi memang ada beberapa termasuk politik uang. Jadi saya harus sampaikan juga bahwa ada perbedaan, ini penting mengedukasi kepada masyarakat bahwa ada perbedaan antara Undang-Undang 7 tahun 2015 tentang pemilu dan juga ada Undang-Undang 10 tentang pilkada. Jadi saya ulas dari Undang-Undang 7 dulu. Ternyata terkait dengan money politik itu atau politik uang itu dia berlakunya bisa diterapkan ya hanya kepada peserta pemilu, pasangan peserta pemilu, tim sukses atau pengurus partai politik atau pelaksana kampanye. Jadi itu ya, jadi subjeknya itu. Tetapi dalam konteks pilkada menurut Undang-Undang 10 itu ada perbedaan. Misal kita harus menyebut bahwa di 187 pasal 187 maksud saya subjeknya adalah setiap orang. Jadi setiap orang itu artinya bahwa siapapun yang melaksanakan memberikan atau melakukan money politik itu berpotensi pidana pemerintah. Nah itu. Terus juga di 187 itu diatur terkait dengan potensi pidana atau pidana itu bukan hanya bagi pemberi, tetapi juga penerima. Dua-duanya berpotensi pidana. Nah, ya itu karena subjeknya semua orang Pak. Beda dengan
di Undang-Undang 7 pada saat pelaksanaan pemilu ya. Tetapi di Undang-Undang 10 ini dia sebenarnya semua orang, karena tadi saya kita nggak masuk Undang-Undang 10, tapi di Undang-Undang 10 itu sebenarnya semua orang. Jadi tentu dalam konteks ini kami mengajak bagi masyarakat Indonesia untuk menjauhi ya politik uang itu. Kalau Bawaslu pada posisi bahwa politik uang itu ya tidak diperbolehkan. Bahkan Bawaslu RI menitipkan jargon bahwa politik uang itu ya jangan diterima uangnya, jangan pilih orangnya, kan gitu. Ya lebih ini ya, lebih keras ya kalau ada itu. Jadi kita khawatir kalau jargonnya terima uangnya jangan pilih orangnya, itu kan bahaya tuh ya kan gitu. Jadi lebih jelas saja kelaminnya bahwa jangan terima uangnya, jangan pilih orangnya. Kalau nggak terima kan bebannya agak berat. Gitu, Mbak. Ya jadi apa ya? Itu pada kemarin Ini makanya soalnya udah di line up ya gitu kan. Nah, ini Mbak ini juga adalah udah milih kan ya? Iya sudah. Saya berharap juga memberikan dengan keluarga, teman terdekat ya kan, bahwa pentingnya menjaga konstitusi karena memang disitulah kita mengambil keputusan politik untuk nasib kita 5 tahun ini. Ya kalau karena gini, memilih itu kan hak lah. Apabila kan hak kita itu dimintai agar nasib kita 5 tahun ke depan itu juga dapat terwujud ya. Karena saya yakin kalau pilkadanya jujur maka rakyatnya menang. Gitu. Ya, mengenai kewajiban atau tugas dan wewenang dari Bawaslu itu sendiri ya Pak ya, bahwa seandainya ada pengaduan dari masyarakat atau temuan yang berhak dapatkan apapun, Bawaslu itu memiliki wewenang akan hal tersebut atau Bawaslu melakukan pengaduan ke pihak yang lebih berwajib gitu. Ini itu benar. Jadi dugaan pelanggaran pemilu atau pemilihan ini ada 4. Pertama adalah pelanggaran pidana pemilihan. Yang kedua pelanggaran netralitas dalam hal ini undang-undang. Yang ketiga adalah pelanggaran kode etik. Yang keempat adalah pelanggaran administratif. Nah, dalam 4-4-nya ini tentu mempunyai mekanisme yang berbeda-beda dalam konteks penanganannya. Nah, ada 2 sumber ya kan yang bisa diterima oleh Bawaslu yang mungkin dengan Bawaslu itu terkait dengan penanganan dugaan pelanggaran. Pertama, pelanggaran pemilu atau pemilihan itu dapat bersumber dari temuan. Nah, temuan itu adalah hasil dari pengawasan. Yang kami sampaikan penanganan pelanggaran di PCU itu kan hasil dari pengawasan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran. Nah, itu teman-teman. Jadi ada 2 ya. Ada dari temuan, ada juga dari pengaduan masyarakat. Gitu Pak. Sampai hari ini di Kabupaten PCU memang pelanggaran yang kami tangani itu semua berawal dari temuan kami sebagai pengawas. Nah, balik lagi ke podcast kita setelah jeda jam istirahat ya Pak. Kali ini untuk podcast kita obrolin dengan lebih santai ya Pak ya. Iya. Kembali ke pertanyaan ya Pak. Nah, kedepannya sampai dengan pilkada selesai, apakah bagaimana sinergi dari Bawaslu kepada PJ Bupati itu sendiri Pak? Jadi kan gini ya teman-teman, sinergi penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah dengan PJ itu penting bagi kita untuk terjaga dan kita tingkatkan. Memang setelah pilkada selesai, Indonesia dan pilkada selesai ini, tentu banyak hal juga yang harus kita evaluasi. Yang kedua, banyak hal juga yang harus kita lakukan. Tentu penting bagi kita untuk sinergi dalam pemerintah daerah, PJ, dan masyarakat ini kan kita dengan pelantikan bupati hasil pilkada ini kalau tidak dibuatkan Mahkamah Konstitusi itu kan sesuai dengan Perpres itu tanggal 12 Februari semua 10 Februari semua
bupati dan wali kota hasil pilkada serentak ini dilantik. Nah, untuk gubernur itu tanggal 7-nya di Jakarta oleh presiden. Tapi bupati dan wali kota itu dilantik tanggal 10 Februari sesuai dengan Kepres di provinsi masing-masing oleh bupati, oleh gubernur. Nah, terus setelah itu, ini kan ada pilkada ini kan 27 November, maka ada sekitar dua bulan atau 3 bulan pasca. Itu penting bagi kita untuk berkoordinasi dan bekerjasama. Itu sinergitas dengan pemerintah daerah kalau mau bisa Pak PJ Bupati Pak dalam konteks misal evaluasi pelaksanaan pilkada dan yang lain ke depan, kita juga memastikan proses pilkada kemarin itu berjalan dengan baik dan juga proses kami ini kan sampai dengan pelantikan tuh. Pengawasannya itu sampai dengan pelantikan. Koordinasi dengan Pak PJ itu memastikan bahwa pelantikan dilaksanakan juga dengan baik. Gitu. Karena memang demokrasi itu kan salah satu bentuk dan instrumen itu adalah pengalihan kekuasaan dilaksanakan secara damai. Nah, sukses dalam pelaksanaan pilkada itu juga diukur ya sampai dengan pelaksanaan pelantikan itu selesai. Gitu. Pak, tadi kan kita membahas tentang masalah money politik ya, Hen. Nah, ada nggak sih Pak pelanggaran lain yang terjadi di pemilu tahun 2024 yang tidak pernah terjadi di tahun sebelumnya, Pak? Begitu. Pelanggaran pemilu di pilkada ya. Iya. Ini pemilu yang belum. Nah, sebenarnya kan gini ya. Kalau pelanggaran pemilu atau pemilihan kepala daerah itu cenderung ya itu aja sebenarnya kan. Money politik, terus netralitas, dan lain-lainnya. Sebenarnya itu wajar kan dalam konteks terjadi pelanggaran pemilu atau pilkada setiap pemilu dan pilkada. Gitu. Sebenarnya nggak ada hal yang baru ya. Tentu ada hal yang baru itu adalah seperti apa kita melakukan pengawasan, inovasi apa kita melakukan pengawasan dalam hal menekan angka dari pelanggaran. Karena gini. Yang Bawaslu itu kan bukan sebagai bentuk kinerja, sebagai bukan hanya seberapa banyak pelanggaran yang kita tangani, tetapi juga seberapa banyak juga upaya-upaya mitigasi, ya kan, upaya pencegahan yang kita lakukan. Tetapi kalau tidak ada pelanggaran, juga kan nggak mungkin. Makanya kami juga tadi saya sampaikan sejauh ini sudah menangani beberapa pelanggaran terkait dengan pelaksanaan pilkada yang sedang berlangsung. Baik. Bapak sebagai ketua Bawaslu sendiri ya Pak ya, pelanggaran seperti apa yang harus dihindari baik dari kami sebagai media ataupun masyarakat yang di rumah atau tim sukses itu sendiri? Jadi begini ya, jadi kemarin itu kita itu kan ada ketentuan di Undang-Undang 10 ini penting juga saya sampaikan dalam kesempatan ini, mungkin juga sebagai bentuk pemahaman dan pencegahan kami. Jadi memang ada ketentuan bahwa ternyata di Undang-Undang 10 itu ada ketentuan bahwa terkait dengan misal salah satunya adalah iklan di media massa oleh pasangan calon. Ternyata itu diatur. Jadi kalau di Undang-Undang itu dari kapan ke kapan. Karena di situ kan hanya ditentukan oleh Undang-Undang itu 14 hari menjelang hari tenang. Itu pada saat hari tenang itu semua di-take-down karena artinya sudah selesai tuh. Artinya bahwa sebelum 14 hari menjelang hari tenang itu belum diperbolehkan pemasangan iklan kampanye di media sosial oleh para calon. Tentu kami terkait dengan itu kami sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Media di KPU dan kami juga sudah memberikan informasi dari bawah terkait dengan pelaksanaan itu kan iklan di kampanye pasangan calon. Terus selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan KPI Lampung, sudah kami sudah koordinasi dan lain-lain. KPI juga sudah sudah ke Bawaslu Sewu untuk bisa terkait ini. Tentu kami sebagai bentuk sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan dan juga disosialisasikan kepada teman-teman media itu poinnya ada ketentuan yang harus sama-sama kita lakukan. Nah, karena kami juga tadi saya sampaikan dari awal memandang bahwa media ini atau kebebasan pers ini adalah salah satu pilar dari demokrasi juga. Jadi
kalau ada demokrasi nggak ada pes, kira-kira gitu loh. Kalau nggak ada demokrasi ya nggak ada pes, gitu. Nah, tentu dalam hal ini kalau teman-teman di Sampes ini juga mampu kita sosialisasikan dengan baik, maka apa yang menjadi harapan kita terkait dengan sosialisasi hukum, kualitas dan demokrasi dan lain-lainnya itu bisa kita beri itu kita dapat sama-sama kita wujudkan gitu. Kalau itu untuk media sendiri ya Pak ya. Nah, tapi kalau untuk masyarakat nih Pak, pemahamannya bisa disampaikan mungkin Pak? Iya. Mengenai pelanggaran itu sendiri. Ya, jadi masyarakat tentu kita berharap ini penting masyarakat ya. Jadi partisipasi masyarakat yang utuh dalam konteks pengawasan pilkada. Karena masyarakat itu kita berharapnya bukan hanya partisipasinya datang ke TPS, tetapi lebih kepada partisipasi yang substansial, yaitu juga ikut serta mengawasi proses tahapan pelaksanaan pilkada ini. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat, karena salah satunya adalah melaporkan, ya kan, kalau ada dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Sebenarnya yang kedua adalah memberikan informasi dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Karena sebenarnya masyarakat Kabupaten Sewu untuk memberikan informasi dan laporan itu sebenarnya nggak harus juga datang langsung sebenarnya. Kami sudah membuka hotline, terus kami juga punya sosial media, kami juga punya aplikasi Sigap Lapor yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Sewu untuk ikut serta mengawasi pelaksanaan pilkada. Kita harapannya itu. Sangat menambah informasi bagi kita dan punya pikiran Lampung TV yang ada di rumah ya kan. Tapi nggak kerasa nih waktu udah sore. Masalah sih ya. Pak, tapi sebelum penutup nih, boleh dong kasih pesan-pesan untuk pemirsa pikiran Lampung TV yang ada di rumah dan untuk masyarakat Kabupaten Pringsewu nih Pak. Kasih pesan-pesannya Pak. Apa ya pesannya? Yang pasti untuk kita semua bahwa negara kita ini sudah memilih jalan demokrasi untuk mengelola pemerintahan kita. Tentu kita semua mempunyai tanggung jawab bersama untuk benar-benar menciptakan demokrasi yang substansial. Demokrasi yang substansial itu adalah demokrasi yang akan menghasilkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan juga kesamaan hak setiap warga negara. Maka dengan menolak politik uang, sara dan hoak, kita sama-sama bisa menjalankan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024. Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast Pikiran Lampung TV Pak. Ya, dan untuk pemirsa Pikiran Lampung TV yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan podcast kami. Jangan lupa saksikan podcast kami selanjutnya. Saya Angel Tevia pamit undur diri dan Saya Hendy Rahmawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun Berjumpa. Ya, siap. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Pak PJ. Waalaikumsalam Pak Ketua. Masya Allah. Sehat Pak PJ. Alhamdulillah sehat walaupun agak-agak flu ini. Oh siap. Untuk jaga kesehatan Pak PJ. Izin, saya menghadiri undangan podcast Pikiran Lampung. Oh iya, mantap. Siap. Oh silakan Pak Ketua. Kemarin hadir di ini Pak PJ di Sentul itu, tapi Ya silakan Pak. iya, tapi saya nggak bisa hadir acara kita bersama itu karena memang posisi saya harus ke Lampung paginya. Jadi beres acara langsung hotel bandara. Oh iya ya nggak apa-apa. Siap. Ya penting kita saling silaturahmi aja, tetap jangan putus. Iya Pak PJ. Jalinan silaturahim itu penting. Iya dong. Siap. Amin. Siap Pak PJ. Iya. Terima kasih Iya. Pak PJ. Sehat selalu. Bye. Baik, terima kasih podcast Pikirkan Lampung ya. Jadi saya sebagai jabat Bupati Kabupaten Sewu dan ini mengajak semua
baik, terima kasih Pak atas waktunya. Iya, Ya, sama-sama. baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Kami, pasangan calon wakil Bupati Pringsewu, berikrar mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melaksanakan kampanye pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan kampanye yang aman, adil, damai, dan berintegritas tanpa hoak, politisasi sara, politik uang. Tidak memungut persyaratan pihak-pihak yang dilarang ikut kampanye. Tidak menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye. Tidak akan melakukan kampanye hitam dengan menghasut dan menebar kebencian yang dapat memecah belah masyarakat. Jaga dan memelihara persaudaraan serta kerukunan seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu. Pringsewu 28 September 2024. Kepala Pekon dan Lurah pada pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kami Kepala Pekon dan Lurah se-Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung berikrar untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas dengan satu, tidak membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan bakal calon atau pasangan calon baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dua, tidak ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tiga, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada calon atau pasangan calon tertentu. Empat, tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon atau pasangan calon melalui media sosial
atau media lainnya. 5. Menolak politik uang. Demikian iklan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.